Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, aku Rintri Wayuni dari Prodi Ekonomi Islam Universitas Negeri Surabaya. Hari ini aku bakal ngobrol santai tentang satu hal yang ternyata penting banget loh dalam kehidupan kita, yaitu distribusi dalam Islam. Mungkin selama ini kita kira urusan bagi-bagi harta atau rezeki itu cuma soal sedekah. Padahal Islam punya aturan yang keren banget loh tentang keadilan dan pembagian yang adil untuk semua. Jadi yuk simak videonya sampai habis biar kita makin paham gimana caranya jadi bagian dari sistem ekonomi yang penuh berkah. Dadah! Mengapa masih ada ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin di dunia ini? Padahal Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan keseimbangan. Jawabannya ada pada satu konsep yang sangat penting dalam Islam, yaitu distribusi. Islam mengajarkan bahwa rezeki itu bukan hanya hak individu, tetapi hak bersama. Mari kita gali lebih dalam mengenai bagaimana Islam memandang distribusi dan bagaimana ia membimbing kita menuju keadilan sosial. Dalam Islam, distribusi bukan sekedar membagi harta atau barang. Ini adalah proses menyalurkan hak orang lain yang seharusnya mereka terima dari yang kaya kepada yang membutuhkan. Islam mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak atas harta yang kita miliki, dan lebih penting, distribusi itu bukan harus dilakukan dengan adil dan merata sesuai dengan hak masing-masing. Dalam Al-Quran memberikan petunjuk jelas mengenai prinsip distribusi ini. Dalam surat Al-Hasyr ayat 7, Allah berfirman, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak hanya menumpuk kekayaan pada satu kelompok, tapi untuk menyalurkannya ke seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, dalam surat Az-Zariyat ayat 19, Allah juga berfirman, dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seseorang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Hadis riwayat Tabrani. Dari ayat-ayat ini kita bisa lihat bahwa distribusi dalam Islam bukanlah sekedar pilihan, melainkan kewajiban sosial yang harus dilaksanakan oleh setiap individu yang memiliki lebih. Distribusi dalam Islam memiliki banyak bentuk. Salah satu yang paling penting adalah zakat, yaitu kewajiban harta yang harus dikeluarkan oleh setiap orang yang mampu. Zakat tidak hanya membersihkan harta, tapi juga mendistribusikan kekayaan kepada mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang yang terlilit hutang. Selain zakat, ada juga infak dan sedekah, yang juga merupakan cara untuk menyalurkan sebagian harta kita bagi mereka yang lebih membutuhkan. Bahkan, wakaf menjadi salah satu bentuk distribusi yang sangat mulia, karena dengan wakaf, seseorang bisa menyumbangkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum, seperti membangun sekolah, rumah sakit, atau masjid yang manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang untuk jangka panjang. Bentuk distribusi lainnya adalah jual beli yang adil dan tidak merugikan pihak manapun. Dalam Islam, transaksi jual beli harus dilakukan dengan penuh kejujuran tanpa penipuan. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, pedagang yang jujur dan amanah akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Distribusi dalam Islam tidak hanya soal kewajiban, tetapi juga membawa nilai-nilai yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Keadilan adalah inti dari distribusi ini, agar tidak ada yang merasa tertindas atau dibiarkan dalam kemiskinan. Kepedulian sosial yang tumbuh di dalam diri setiap muslim juga sangat penting, karena kepedulian terhadap sesama adalah tanda keimanan yang sebenarnya. Distribusi dalam Islam bukan hanya soal memberi,
tetapi soal menunaikan amanah, menegakkan keadilan, dan menciptakan kesejahteraan bersama. Ketika distribusi berjalan dengan baik, masyarakat akan menjadi lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih harmonis. Islam mengajarkan kita bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya, tetapi harus sampai ke tangan mereka yang membutuhkan. Mari kita berperan dalam menciptakan distribusi yang lebih adil dengan menyalurkan harta dan rezeki kita untuk kepentingan. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kita tentang distribusi dalam Islam. Ternyata berbagi itu bukan cuma soal kasihan ya, tapi soal keadilan. Islam mengajarkan kita harta yang kita punya bukan sepenuhnya milik kita. Ada hak orang lain di dalamnya yang harus disalurkan. Semakin kita adil dalam distribusi, semakin banyak keberkahan yang kita rasakan, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri, belajar berbagi, jadi pribadi yang peduli, dan ikut mewujudkan masyarakat yang lebih adil. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.